Data BPS dan berbagai riset OJK menunjukkan realitas yang tidak nyaman. Lebih dari 70% lansia Indonesia masih bekerja di sektor informal atau bergantung pada anak untuk menopang hidup. Ini bukan sekadar kisah sedih individual, melainkan konsekuensi matematis dari kegagalan menghitung erosi nilai uang sejak usia produktif. Kelas menengah bekerja keras, tetapi abai pada variabel inflasi yang diam-diam menggerogoti fondasi masa tua mereka. Inflasi bukan istilah ekonomi yang jauh dari dapur rumah tangga. Ia adalah pencuri tak kasat mata yang menyelinap lewat harga beras, tarif listrik, biaya sekolah, dan premi kesehatan. Musuh terbesar masa tua bukan kehilangan jabatan, melainkan kehilangan daya beli. Uang yang diam di rekening tabungan berbunga rendah sejatinya sedang terbakar perlahan, nilainya menyusut setiap detik tanpa suara. Kelas menengah sering terhipnotis oleh angka nominal. Target 1 miliar atau 2 miliar terasa besar dan menenangkan secara psikologis. Namun tanpa menghitung time value of money, angka itu hanyalah ilusi. 1 miliar hari ini tidak memiliki kekuatan yang sama 2 dekade mendatang. Saat harga kebutuhan pokok melonjak, angka yang dulu terlihat kokoh bisa berubah menjadi dana yang rapuh dan cepat terkuras. Usia 25 hingga 45 tahun adalah jendela waktu paling menentukan secara matematis. Di rentang inilah bunga majemuk bekerja optimal jika dimanfaatkan dan menjadi musuh jika diabaikan. Setiap tahun penundaan membuat kebutuhan setoran investasi melonjak secara eksponensial. Kehilangan 5 tahun di awal karier berarti membayar harga jauh lebih mahal di kemudian hari untuk mengejar target yang sama. Pusat finansial tidak menjual mimpi pensiun mewah di tepi pantai, tidak memoles motivasi kosong, dan tidak menawarkan skema cepat kaya. Pembahasan ini berdiri di atas matematika keuangan, probabilitas, dan data historis. Realitasnya mungkin terasa keras, namun kedewasaan finansial hanya lahir dari keberanian menatap angka apa adanya, tanpa dramatisasi dan tanpa harapan semu. Video ini akan memandu langkah demi langkah menghitung kebutuhan pensiun secara presisi. Dimulai dari audit pengeluaran real hari ini, menetapkan asumsi inflasi yang masuk akal, hingga menemukan berapa rupiah yang wajib diinvestasikan setiap bulan. Kerangka kerja ini bukan teori abstrak, melainkan alat praktis untuk mengonversi kecemasan masa depan menjadi rencana aksi yang terukur. Singkirkan distraksi, hentikan pembenaran emosional, dan siapkan kalkulator atau spreadsheet. Angka yang muncul mungkin menunjukkan defisit yang mengusik kenyamanan. Itu bukan ancaman, melainkan sinyal peringatan dini. Mengabaikan perhitungan hari ini hanya akan memperbesar krisis di usia senja saat energi melemah dan pilihan semakin sempit. Nasihat klasik seperti sisihkan 10% gaji untuk hari tua terdengar bijak, namun cacat secara matematis. Persentase statis tanpa target future value yang jelas ibarat berlayar tanpa koordinat. Jika biaya hidup tumbuh eksponensial akibat inflasi, sementara tabungan hanya bertambah linear mengikuti setoran tetap, hasil akhirnya hampir pasti defisit. Ini bukan soal disiplin semata, melainkan ketidaksesuaian rumus. Inflasi bekerja dengan mekanisme majemuk, bukan kenaikan datar dari tahun ke tahun. Dengan rata-rata 5% per tahun, biaya hidup tidak sekadar naik 50% dalam satu dekade. Ia memiliki kecenderungan berlipat dua sekitar setiap 14 tahun. Artinya, standar hidup yang sama hari ini akan menuntut biaya 2 kali lebih besar saat memasuki masa pensiun, meski kualitasnya tidak berubah sedikit pun. Titik buta terbesar perencanaan kelas menengah terletak pada biaya kesehatan. Secara historis, inflasi medis di Indonesia sering bergerak di kisaran 10 hingga 14% per tahun. Angka ini jauh melampaui inflasi umum. Di usia senja, frekuensi kunjungan ke rumah sakit meningkat, dan satu prosedur besar dapat menggerus portofolio yang dibangun puluhan tahun hanya dalam hitungan bulan. Seiring kenaikan gaji dan jabatan, standar hidup ikut terdorong naik. Mobil baru, rumah lebih besar, liburan lebih mahal, semua terasa wajar sebagai simbol progres. Namun, setiap peningkatan menciptakan baseline pengeluaran baru yang permanen. Baseline inilah yang kelak harus dibiayai oleh dana pensiun. Tanpa kontrol, lifestyle creep mengubah kenaikan penghasilan menjadi beban jangka panjang. Banyak pekerja merasa aman karena memiliki JHT atau dana pensiun perusahaan. Padahal jika dihitung kasar, potongan persentase kecil tersebut hanya dirancang sebagai jaring pengaman minimum.
Tujuannya agar lansia tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem, bukan untuk mempertahankan gaya hidup kelas menengah selama 20 hingga 30 tahun. Mengandalkan skema ini saja adalah optimisme yang tidak berdasar angka. Kemajuan teknologi medis memperpanjang usia harapan hidup. Hidup hingga 80 atau 85 tahun semakin umum. Secara finansial, umur panjang berarti kebutuhan modal yang jauh lebih besar. Jika dana habis di usia 65 sementara tubuh masih sehat dan hidup terus berjalan, risiko terbesar bukan kematian, melainkan hidup terlalu lama tanpa sumber dana yang memadai. Menghadapi proyeksi defisit ratusan juta di layar spreadsheet pada usia 35 memang melukai ego. Namun rasa tidak nyaman hari ini adalah harga yang jauh lebih murah dibanding kepanikan di usia 55 saat peluang kerja menyempit. Realitas angka yang pahit memberi ruang untuk koreksi. Ketidaktahuan yang dibiarkan hanya menunda krisis yang pasti datang. Pensiun bukan tentang angka usia 55 atau 60 tahun. Ia adalah titik equilibrium matematis. Momen ketika imbal hasil investasi secara konsisten mampu menutup 100% biaya hidup yang telah disesuaikan dengan inflasi. Selama arus kas pasif belum menutupi kebutuhan real, status finansial masih bergantung pada kerja aktif. Definisi ini dingin, objektif, dan tidak tunduk pada kebiasaan sosial. Ukuran keberhasilan finansial perlu digeser dari akumulasi nominal menjadi preservasi daya beli. Menimbun 10 miliar tidak otomatis berarti aman jika nilainya tergerus inflasi tinggi. Fokus sejati adalah menjaga agar portofolio tetap memiliki kekuatan membeli barang dan jasa yang sama di masa depan. Tanpa perspektif ini, angka besar sekalipun bisa kehilangan makna ekonominya. Metrik yang relevan adalah imbal hasil real. Rumusnya sederhana, real return sama dengan return investasi dikurangi inflasi. Jika deposito memberi 4% setelah pajak sementara inflasi 5%, maka secara matematis kekayaan menyusut 1% per tahun. Ilusi rasa aman muncul karena saldo bertambah, padahal daya beli menurun. Spread positif terhadap inflasi adalah syarat mutlak pertumbuhan nyata. Rumah tinggal yang sedang dicicil sering dianggap sebagai dana pensiun. Secara logika arus kas, rumah yang ditempati sendiri tidak menghasilkan pemasukan rutin. Ia memberi utilitas, bukan cash flow. Batu bata tidak bisa dicairkan sebagian untuk membayar belanja bulanan tanpa menjual seluruh aset. Dana pensiun membutuhkan instrumen produktif yang menghasilkan dividen, kupon, atau capital gain terukur. Saat proyeksi angka menunjukkan kebutuhan miliaran rupiah, respons emosional seperti takut atau putus asa mudah muncul. Angka tidak memiliki niat jahat. Ia berfungsi sebagai alat diagnostik netral, seperti hasil tes laboratorium. Jika hasilnya buruk, solusinya bukan menyangkal data, melainkan memperbaiki gaya hidup dan strategi investasi. Reaksi rasional lebih bernilai daripada kepanikan sesaat. Membangun dana pensiun yang mandiri bukan tindakan egois. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral agar tidak membebani anak di masa depan. Ketika orang tua tidak memiliki fondasi finansial yang kuat, tekanan ekonomi berpindah ke generasi berikutnya dan menciptakan siklus sandwich generation. Kemandirian finansial memutus rantai tersebut dan menjadi warisan nyata yang melampaui aset fisik. Dengan definisi dan metrik yang sudah diluruskan, fondasi mental kini lebih bersih dari asumsi keliru. Saatnya memasuki uji stres berbasis simulasi. Angka akan digunakan sebagai alat eksperimen untuk melihat bagaimana inflasi bekerja dalam skenario nyata. Pendekatan klinis ini akan menguji apakah rencana yang terlihat aman benar-benar mampu bertahan menghadapi waktu. Bangun sebuah profil yang representatif. Ardi, 30 tahun, profesional kelas menengah dengan pengeluaran inti 15 juta per bulan. Ia ingin mempertahankan kualitas hidup yang sama saat pensiun di usia 55, berarti memiliki horizon 25 tahun. Tidak ada variabel dramatis, ini murni simulasi netral dengan asumsi stabil sebagai titik awal untuk menguji ketahanan rencana finansialnya. Dengan logika linear, Ardi menghitung sederhana. 15 juta dikali 12 bulan menghasilkan 180 juta per tahun. Ia memperkirakan hidup 20 tahun setelah pensiun. 180 juta dikali 20 sama dengan 3,6 miliar. Angka itu terlihat masuk akal dan terjangkau dalam 25 tahun ke depan. Secara psikologis, ia merasa aman karena targetnya tampak jelas dan terukur.
Masukkan variabel inflasi rata-rata 5% per tahun selama 25 tahun. Dengan rumus future value, 15 juta hari ini tidak lagi bernilai sama saat Ardi berusia 55. Nilainya berkembang menjadi sekitar 50,8 juta per bulan untuk mempertahankan standar hidup identik. Tanpa perubahan gaya hidup, hanya karena efek majemuk inflasi, kebutuhan bulanannya melonjak lebih dari 3 kali lipat. Di hari pertama pensiun, kebutuhan tahunan Ardi bukan lagi 180 juta, melainkan sekitar 609 juta per tahun. Target 3,6 miliar yang ia banggakan langsung kehilangan daya tahannya. Jika dibagi kebutuhan real tersebut, dana itu bahkan tidak cukup untuk menopang 1 dekade penuh. Standar hidup yang ingin dipertahankan terancam turun drastis sejak awal masa pensiun. Tanpa instrumen yang secara konsisten mengalahkan inflasi dan tanpa strategi penarikan terukur, 3,6 miliar akan terkuras kurang dari 6 tahun. Secara matematis, Ardi berisiko kehabisan dana di usia sekitar 61 tahun. Ironisnya, periode itu sering bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan medis dan menurunnya kemampuan menghasilkan pendapatan aktif tambahan. Respons rasional bukan mencari jalan pintas berisiko tinggi. Ardi yang berpikir jernih menerima bahwa asumsi awalnya keliru. Ia tidak menyalahkan pasar atau keadaan, melainkan memperbaiki target. Angka kebutuhan direvisi berdasarkan inflasi dan prinsip portofolio berkelanjutan. Target besar itu kemudian dipecah menjadi setoran investasi bulanan yang realistis dan terukur. Simulasi ini menunjukkan satu hal tegas. Menabung secara linear tanpa penyesuaian inflasi adalah sabotase diri yang sistematis. Ilusi rasa aman muncul dari perhitungan sederhana yang mengabaikan hukum majemuk. Dengan kesadaran ini, langkah berikutnya adalah membedah variabel yang benar, agar rencana pensiun dibangun di atas fondasi matematika, bukan asumsi nyaman. Langkah pertama dimulai dari audit baseline pengeluaran. Bedah biaya hidup bulanan hari ini dengan presisi. Pisahkan pos yang akan hilang saat pensiun seperti cicilan KPR atau biaya sekolah anak, dari pos yang justru tetap ada atau meningkat seperti asuransi kesehatan lansia, utilitas, dan kebutuhan harian. Hasil akhirnya harus satu angka jujur, present value biaya hidup inti yang benar-benar mencerminkan realitas. Tentukan jarak waktu menuju usia target berhenti bekerja. Selisih antara usia sekarang dan usia pensiun adalah runway investasi. Semakin panjang runway, inflasi memang bekerja lebih lama, tetapi bunga majemuk juga memiliki waktu lebih besar untuk mengakselerasi aset. Waktu adalah variabel ganda, ia bisa menjadi beban atau sekutu tergantung kapan Anda mulai bergerak. Tetapkan asumsi inflasi secara konservatif. Hindari godaan memakai angka terendah hanya agar target terlihat ringan. Gunakan rata-rata historis jangka panjang, misalnya 5-6% per tahun, sebagai margin of safety. Pendekatan ini menciptakan bantalan jika terjadi lonjakan harga ekstrem. Optimisme tanpa dasar historis hanya akan merusak akurasi perhitungan. Perkenalkan konsep safe withdrawal rate melalui aturan 4%. Secara sederhana, jika Anda menarik maksimal 4% dari total portofolio setiap tahun, probabilitas dana bertahan minimal 30 tahun sangat tinggi. Mekanismenya, sisa 96% tetap diinvestasikan dan terus tumbuh, sehingga pokok modal tidak langsung terkuras. Ini adalah prinsip keberlanjutan, bukan sekadar strategi penarikan. Aturan 4% dapat disederhanakan menjadi logika pengali 25. Karena 100 dibagi 4 sama dengan 25, maka total dana abadi yang dibutuhkan setara 25 kali pengeluaran tahunan masa depan. Angka 25 ini menjadi konstanta praktis. Ia mengubah konsep akademis menjadi metrik eksekusi yang mudah diterapkan untuk menghitung target korpus secara objektif. Selanjutnya, tentukan ekspektasi imbal hasil yang logis. Gunakan kisaran realistis dari instrumen pasar modal seperti indeks saham atau SBN, umumnya 6-10% per tahun dalam jangka panjang. Tolak asumsi keuntungan puluhan persen per bulan dari instrumen abu-abu. Return yang tidak rasional biasanya sejalan dengan risiko kehancuran modal. Keenam variabel ini adalah fondasi mesin perhitungan. Kualitas hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada kejujuran saat memasukkan data awal. Angka yang dimanipulasi demi kenyamanan akan menghasilkan proyeksi menyesatkan. Pegang erat variabel pribadi Anda, karena tahap berikutnya adalah menggabungkannya ke dalam rumus konkret untuk menemukan target dan kewajiban bulanan secara presisi. Eksekusi dimulai dengan rumus future value, FV sama dengan PV dikali 1 tambah
R/N. Ambil angka pengeluaran bulanan hasil audit sebagai PV. Gunakan asumsi inflasi 5% sebagai R, lalu pangkatkan dengan jumlah tahun menuju pensiun sebagai N. Hasilnya adalah biaya hidup bulanan masa depan yang presisi, bukan perkiraan kasar. Inilah harga real untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Langkah berikutnya sederhana namun krusial. Ambil biaya hidup bulanan masa depan tersebut dan kalikan dengan 12. Angka ini adalah kebutuhan biaya hidup penuh di tahun pertama pensiun. Ia berfungsi sebagai jangkar utama seluruh perhitungan. Tanpa konversi tahunan yang akurat, mustahil menentukan seberapa besar portofolio yang harus dibangun agar arus kas pasif berjalan stabil. Gunakan Rule of 25 untuk menemukan magic number. Kalikan kebutuhan tahunan masa depan dengan 25. Angka besar yang muncul dari kalkulator itulah target corpus, total portofolio yang wajib tersedia di hari pertama pensiun. Tidak ada dramatisasi, hanya konsekuensi logis dari safe withdrawal rate 4% agar modal tetap bertahan dan berpeluang tumbuh mengimbangi inflasi. Setelah target corpus diketahui, lakukan gap analysis. Hitung seluruh aset investasi murni yang sudah berjalan hari ini, seperti reksadana, saham, obligasi, atau saldo JHT yang relevan. Proyeksikan pertumbuhannya secara wajar hingga usia pensiun. Kurangkan dari target corpus untuk menemukan retirement shortfall, yaitu kesenjangan nyata antara kondisi sekarang dan kebutuhan masa depan. Defisit miliaran rupiah bukan alasan untuk menyerah. Gunakan fitur PMT pada kalkulator finansial. Masukkan nilai shortfall sebagai target, tentukan asumsi return 8 hingga 10% per tahun, dan isi periode investasi sesuai sisa tahun menuju pensiun. Hasilnya adalah angka setoran bulanan eksak yang wajib diinvestasikan mulai bulan ini. Inilah kewajiban matematis, bukan sekadar niat baik. Jika angka setoran tersebut terasa mustahil dibanding sisa gaji, ada 3 opsi rasional. Pertama, turunkan ekspektasi gaya hidup masa depan secara sadar. Kedua, tunda usia pensiun beberapa tahun agar bunga majemuk bekerja lebih lama. Ketiga, tingkatkan active income dengan mengasah skill dan memperluas sumber pendapatan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, namun semuanya lebih baik daripada menutup mata. Cetak biru ini bukan dokumen mati. Inflasi berubah, pasar berfluktuasi, dan kondisi hidup berevolusi. Lakukan evaluasi dan rebalancing minimal setahun sekali. Perbarui asumsi inflasi, return, dan progres aset secara berkala. Dengan disiplin kalibrasi, arah trajektori finansial tetap terkendali dan peluang mencapai kemandirian finansial meningkat secara terukur. Seluruh pembahasan ini bermuara pada satu tesis sederhana. Matematika keuangan bersifat netral dan tidak memiliki empati. Inflasi adalah kepastian, bukan opini. Jika biaya hidup tumbuh majemuk, maka strategi menghadapinya juga harus berbasis perhitungan majemuk. Kerangka future value dan Rule of 25 adalah perisai rasional agar masa tua kelas menengah tidak runtuh oleh ilusi nominal. Penundaan memiliki harga yang sangat mahal. Menunda investasi 5 tahun di usia 30 berarti kehilangan fase pertumbuhan paling agresif dari bunga majemuk. Untuk mengejar target yang sama, setoran bulanan di usia 35 bisa melonjak 2 hingga 3 kali lipat. Waktu adalah aset paling berharga di pasar modal, dan setiap tahun yang terlewat tidak pernah bisa dibeli kembali. Ada perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara mereka yang terus dihantui kecemasan finansial dan mereka yang memiliki peta jalan yang terukur. Disiplin mengeksekusi rencana berbasis angka mungkin terasa berat hari ini. Namun ia menukar ketidakpastian dengan kejelasan. Ketenangan tidur lahir bukan dari saldo besar semata, melainkan dari kepastian bahwa arah finansial sudah dihitung dengan presisi. Metodologi yang digunakan bukan eksperimen sembarangan. Konsep inflasi majemuk, imbal hasil real, hingga aturan 4% adalah standar yang dipakai perencana keuangan bersertifikat dan family office global. Memahami serta mampu menerapkannya berarti Anda telah naik kelas dalam literasi finansial. Anda tidak lagi bergantung pada motivasi, tetapi pada sistem yang teruji data historis. Menyadari adanya defisit dan berani membuka spreadsheet adalah bentuk kedewasaan. Keberanian finansial bukan tentang mengambil risiko spekulatif, melainkan menghadapi angka apa adanya dan mengambil tindakan korektif. Sikap yang benar adalah menghitung, menyesuaikan, lalu mengeksekusi.
Mengabaikan inflasi dan berharap keajaiban adalah pilihan yang jauh lebih berbahaya. Terima kasih telah menyimak pembedahan analitis ini hingga tuntas. Materi penuh angka memang tidak selalu nyaman, tetapi justru disitulah nilai sesungguhnya. Silakan diskusikan di kolom komentar. Setelah menggunakan rumus tadi, di usia berapa secara realistis Anda menargetkan kemandirian finansial? Jika kerangka matematis ini memberi kejelasan terhadap rencana masa depan Anda, dukung literasi rasional dengan menekan tombol like. Bagikan video ini kepada pasangan hidup Anda agar keputusan finansial dibangun bersama. Pastikan untuk subscribe channel Pusat Finansial agar terus mendapatkan panduan kekayaan yang logis dan objektif. Terima kasih.